Saya ke Pak Menteri dulu. Mas Andi, kita rindu sekali melihat Saung Ujo. Bukan saja karena hiburannya, tetapi ada jejak peninggalannya yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Hanya saja memang situasi ini tidak memungkinkan kita untuk kumpul. Padahal esensi dari Saung Ujo adalah musikal yang kolosal. Kalau ini kan dilema. Kalau kita tidak membiarkan mereka menggelar musikal yang kolosal, mereka akan mati. Dan saat itu juga kita akan mengubur nama musik angklung di dunia. Gimana, Mas Andi? Ya, sangat prihatin ya, dan keprihatinan ini waktu saya mulai tugas saya dapat kabar yang kira-kira sekitar 8-9 bulan yang lalu, dan karena kabar yang tentunya sangat mengkhawatirkan tentang eksistensi Saung Angklung Ujo ini, yang saya punya sejarah lama sebelum tugas di pemerintahan. Kita sama-sama aktif di kewirausahaan sosial. Nah, angklung ini kan udah jadi ikon sebagai simbol pemersatu seni dan budaya, dan selain diakui oleh UNESCO sebagai the intangible heritage atau warisan budaya dunia, angklung ini adalah juga satu nilai luhur bangsa, yaitu gotong royong. Nah, saya langsung pada saat itu, ya dengan segala keterbatasan yang kami miliki, langsung apa yang bisa kita kerjakan ya buat Saung Angklung Ujo. Dan Saung Mang Ujo ini kan juga identik dengan ekonomi kreatif. Betul sekali. Nah, pada saat itu kami akhirnya menggagas, udah deh minta tolong sama Kang Taufik, kawan lama ini, buatin jingle nih. Bikin apa, Mas? Bikin jingle, jingle lagu. 3M ya? Jingle 3M, CAS. Iya, tadi dimainin. Iya, itu yang tadi dimainin. Nah, terus kita undang bareng-bareng sama Dr. Reza, sama Pak Sigit untuk gerakan pakai masker. Dengan harapan pada saat itu kita mulai menyusun panduan agar secara terbatas pagelaran-pagelaran ini bisa mulai dilakukan. Nah, itu semangat membuncah banget. Terus kita dapat lampu hijau dari Bapak Presiden. Waktu itu kita mulai meluncing event-event Nusantara. Tapi ternyata begitu kita mulai bersiap-siap, ternyata varian Delta datang, dan akhirnya jadi kondisi seperti ini ya. Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan ini, apalagi kayak Saung Angklung Mang Ujo ini kan bukan hanya musiknya, tapi destinasi wisata. Jadi saya ingat banget bahwa grup waktu dulu dari Jakarta untuk destinasi wisata ke sana, dengar kesenian dari segi ekonomi kreatifnya, beli souvenirnya juga, ikut belajar angklung. Jadi ini satu destinasi yang sangat holistik dan ekonomi kreatif. Ya. Nah, sorry, kalau boleh saya langsung ke poinnya, Mas Menteri, apakah kita bisa menolong Saung Angklung Ujo? Sangat bisa, dan kita harus berpihak dari segi paling tidak dengan, kalau lihat tadi Spain by Al Jarreau, itu kan amazing, susah banget mainnya. Kalau kita bisa gagas konser-konser yang hybrid, yang sekarang sudah diperbolehkan dengan PPKM level 3, dan saya ingin mengajak Pentahelix nih, bukan hanya pemerintah tapi dunia usaha juga, mulai event-event yang patuh protokol kesehatan, dan kita minta Mang Ujo ikut mengisi supaya Kang Taufik dan teman-teman pemusik di Saung Angklung Ujo ini mulai berkegiatan lagi. Itu yang paling simpel yang bisa kita lakukan. Ya, ada Mas Helmi Yahya. Kenapa saya mengundang Mas Helmi Yahya di sini? Karena ia termasuk inisiator untuk menyelamatkan Saung Angklung Ujo. Ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk Saung Angklung Ujo, Mas Helmi? Dan ini bisa jadi masukan untuk Mas Menteri. Ya, saya sedih aja gitu kalau kita harus kehilangan Saung Angklung Ujo.
selama ini karena pandemi kan banyak sekali kita mendengar jeritan seniman, seniman-seniman panggung, pelaku-pelaku pertunjukan yang tidak punya pekerjaan gitu. Ada dalang yang kerjanya jualan, itu menurut saya sih aduh. Tapi begitu mendengarkan apa yang diceritakan teman-teman saya, ya bahwa Saung Angklung Ujo, saya kebayang tuh sebuah komunitas, Ya. ekosistem, nggak ada penghasilan. Penghasilan mereka kan dari kunjungan dan juga dari performance yang semuanya dilarang selama PPKM. Dan saya dengar mereka juga punya kesulitan-kesulitan lain, tidak ada penghasilan, ada masalah hutang di bank, ya kesulitan dalam rangka mencicil. Saya mau bilang sama teman-teman, oke, kita harus lakukan sesuatu. Saya dibantu oleh beberapa teman, saya hubungin semua, saya hubungin Mas Menteri, alhamdulillah Mas Menteri langsung oke, ayo bro Ya. kita dukung. Ya. Saya hubungin Kang Purwa dan paling hebat saya hubungin Rosi yang tidak pernah berpikir panjang, oke Pak Cik, kita akan Kompas Jalan. TV akan komit. Dan beberapa artis ya juga sudah komit, saya hubungin Sule, saya hubungin Arman Maulana, semua siap. Basuki Surojo tadi siap, kemudian juga Raffi Ahmad siap, dan akan mengalir dukungan-dukungan lain dan beberapa tokoh. Ini adalah We can do it. bentuk solidaritas kita, Oh ya. Ini gotong karena harus royong kita selamatkan, saya kita pikir. untuk selalu menjaga apa yang menjadi Ya. warisan budaya. Gitu Mas Menteri. Jadi kenapa malam hari ini kita ketemu, kita mulai dengan Saung Ujo, kita jaga sama-sama sebuah tempat yang bukan sekedar tempat. Sesungguhnya itu sebuah warisan yang tidak boleh hanya tinggal nama. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih. Kami semua di sini punya komitmen untuk terus mendukung semua tempat-tempat wisata yang membawa nama baik Indonesia di panggung dunia dan terus memberikan warisan budaya dan nilai-nilai baik tentang Indonesia. Kang Pur, nanti kita lanjut ngomong. Saya menyudahi dengan Mas Menteri yang capek banget dari Papua. Terima kasih Mas Thank Andi you, bro. Uno. Semangat Rosi, semangat juga Kang Taufik dan Kang Helmi. Saya pamit dulu. Hatur nuhun. Atur nuhun. Terima kasih.